Dan dalam video kali ini kita akan merespon sahabat santri ya, konstruksi jihad di dalam Islam begitu ya, berdasarkan Al-Quran begitu sahabat santri ya. Dan kita akan juga membandingkan antara Al-Quran begitu dengan Alkitab begitu sahabat. Kenapa kita sangkut pautkan dengan Alkitab begitu sahabat ya? Karena Zain Asegaf ini lebih cenderung kepada umat seberang sahabat ya, umat sebelah begitu, yaitu umat Kristen begitu sahabat. Dia ini lebih menyukai mereka daripada sesama muslim begitu sahabat santri ya. Dan tuduhan ini sangat mendasar begitu sahabat santri ya, melihat dari rekam jejak Zain Asegaf ini sahabat ya, bahwa dia melakukan hal-hal yang di luar akidah Islam yang sangat dilarang begitu, yaitu mengikuti pemberkatan daripada doa yang diajukan oleh evangelis, kalau nggak salah di situ sahabat ya, evangelis gereja yang mendoakan pemberkatan untuk Zain Asegaf ini untuk Indonesia begitu sahabat santri. Sahabat santri bisa melihat salah satu video berikut ini, silakan. Berkati kami Tuhan, perbarui hati dan pikiran kami supaya kami bisa menjadi berkat bagi seluruh orang, seluruh Indonesia ini. Saling menyayangi, saling merangkul, ya, tidak ada perpecahan, tidak ada permusuhan. Amin. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih ya. Amin. Nah inilah sahabat ya, namanya toleransi kebablasan begitu sahabat santri, yang seharusnya tidak perlu dilakukan begitu ya, apalagi seorang Habib katanya begitu ya. Dan otomatis kalau sudah namanya Habib biasanya itu kebanyakan ilmunya tinggi begitu. Dan saya dengar juga Zain Asegaf ini adalah seorang tasawuf. Tidak mungkin ya sahabat ya, kalau orang itu belajar ilmu tasawuf dia tidak akan menyalahkan akidah begitu ya. Menyalahkan akidah bagaimana begitu sahabat santri ya? Yaitu pada saat evangelis gereja ini mengatakan kami percaya atas nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah kemudian Zain Asegaf ini mengatakan amin ya karim, yang maha mulia begitu. Jadi artinya itu yang maha mulia itu adalah Yesus Kristus, itu Tuhan, atas nama Tuhan, di dalam apa, atas nama Tuhan Yesus Kristus begitu ya, kalau nggak salah tadi. Seperti itu sahabat santri. Nah ini sudah menyalahi daripada akidah Islam begitu sahabat santri. Apakah dia keluar daripada Islam? Wallahu alam ya, wallahu alam, kita tidak tahu. Yang pantas menilai kafir atau tidaknya itu ya Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak pantas menilai itu. Dan hanyalah kita untuk memperingatkan kepada seseorang yang melakukan di luar daripada akidah seperti Zain Asegaf ini sahabat santri. Baiklah sahabat santri, marilah kita simak video berikutnya, silahkan. Get ready for the next battle. Kan ahli filsafat ngerti, saya hormat teman-teman. Bagaimana kok muncul kata damai kalau belum perang? Loh ini saya sedang jihad ini. Perang dulu baru damai. Jihad tuh nggak harus pedang dong. Kapan tuh damai itu? Loh kok nggak level lah? Loh Anda juga nggak level. Jangan sok Anda merasa Islam. Nggak ada. Bergiliran Bapak. Nah, bergiliran. Kita ini bicara ini diam, kita ngomong. Baik, Bang Egy. Mau ngerti etika kok? Jadi oleh karena itu kita mau pakai konstruk damai tapi nggak pernah perang, ya nggak mungkin, mesti perang dulu. Itulah konstruk jihad. Maksudnya perang pakai senjata? Ya nggak ada urusan itu, kok diam aja lah. Oleh karena itu konteks tadi amanu hajaru jahadu itu satu paket yang nggak bisa pisah. Itu kalau bicara fungsi agama. Nah sekarang kalian menentang itu, saya ngerti dengan segala hal-hal yang berkait dengan itu untuk lebih menjaga Indonesia ini. Setuju saya. Nah inilah sahabat santri ya, Bapak Egy ini sahabat ya menerangkan tentang konstruksi jihad begitu ya, konstruksi jihad di dalam Islam begitu sahabat santri ya, dan fungsi jihad di dalam Islam begitu. Tetapi ya Zain Asegaf ini sahabat santri, dia ini sepertinya tidak memahami apa dalam konteks Bapak Egy Sujana ini yang dibicarakan begitu sahabat santri. Kemudian yang dalam pikiran Zain Asegaf ini, dia sangat apa ya, seperti yang dia katakan akal pendek begitu sahabat ya. Dia hanya mengingat jihad itu adalah memakai pedang begitu sahabat santri ya. Dan sedangkan Egy Sujana begitu tidak menjawab hal tersebut, apakah memakai pedang atau tidak begitu. Karena sebenarnya sahabat santri, kalau menurut konteksnya Egy Sujana ini, dia ini mencobai begitu ya keilmuan Zain Asegaf, bahwa katanya Zain Asegaf ini adalah seorang filsafat begitu atau berilmu tasawuf begitu. Pada saat dicoba dengan surat At-Taubah ayat 20 ini sahabat santri ya,
yaitu amanu hajaru jahadu, dia ini tidak memahami konteks itu begitu, dan sangat disayangkan sekali sahabat ya. Dan itu ilmu tasawuf yang dikeluarkan kemungkinan itu hanyalah sebuah klaim-klaim saja yang kosong begitu sahabat santri. Kita mau pakai konstruk damai tapi nggak pernah perang, ya nggak mungkin. Mesti perang dulu. Itulah konstruk jihad. Maksudnya perang pakai senjata. Ya nggak ada urusan, itu diam aja lah. Dan baru kali ini saya melihat sahabat ya, keilmuan seorang Habib begitu ya dinistakan oleh Bapak Egy Sujana begitu sahabat santri, dan ini sangat lucu begitu sahabat ya. Udut dipiara, kambing dipiara bisa gemuk. Dan sangat jelas sekali sahabat santri, yaitu di dalam surat At-Taubah ayat 20 yang menyatakan bahwa Allah Ta'ala berfirman dan menyatakan dengan penegasannya, yaitu orang-orang yang beriman itu sahabat ya, orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta sahabat ya, harta, ingat ya, kemudian koma benda dan diri mereka, jiwa mereka begitu sahabat santri ya, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah begitu, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan begitu sahabat santri. Dan apakah yang dimaksud dengan berjihad dengan diri mereka atau jiwa begitu sahabat ya? Apakah peperangan tembak menembak dengan pedang atau saling membunuh begitu sahabat santri ya? Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan tegas sahabat ya di surat Al-An'am ayat 151, yaitu wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Jadi sahabat santri ya, arti dari nafs itu adalah jiwa. Yang dimaksud jiwa ini adalah sahabat seluruh makhluk hidup tanpa alasan yang benar haram hukumnya dibunuh begitu sahabat santri ya. Lalu sahabat santri, pertanyaannya adalah bagaimana peperangan yang ada di dunia ini begitu sahabat ya, yang kita ketahui adanya ISIS begitu ya. Perlu diketahui sahabat santri ya, ISIS itu bukanlah Islam begitu sahabat santri, tetapi dia memakai nama Islam begitu. Tidak mungkin seorang Islam itu sahabat ya membunuh tanpa sebab, kemudian memerkosa dan lain sebagainya. Karena kenapa sahabat santri? Kalau begitu ya, seseorang Islam lalu dia membunuh begitu sahabat, kemudian dia menistakan orang lain begitu ya, itu adalah fasik di dalam Al-Quran sahabat santri. Yang dimaksud fasik di sini adalah, fasik ialah seseorang yang sudah mengetahui bahwa itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tetap melakukannya begitu sahabat santri. Sama halnya yang dilakukan oleh ISIS begitu sahabat ya, mereka membunuh, membabi buta orang-orang lain begitu tanpa sebab begitu, yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sahabat santri. Dan kemudian sahabat santri, apa yang dimaksud dengan konsep jihad di dalam surat At-Taubah ayat 20 ini sahabat, yaitu orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda dan diri mereka. Dan dimaksud dengan diri mereka ini adalah seperti yang dilakukan oleh Al-Habib Bahar bin Smith sahabat ya, yang sekarang mendekam di penjara begitu sahabat. Dan apa yang dimaksud dengan konsep jihad seperti yang dilakukan oleh Al-Habib Bahar bin Smith begitu sahabat santri? Beliau melakukan amal ma'ruf nahi mungkar sahabat santri. Beliau melakukan menentang semua kezaliman, kemungkaran begitu sahabat santri ya. Karena sesungguhnya beliau ini tidak membenci seorang pun begitu manusia begitu sahabat, tetapi mereka seperti Al-Habib Bahar bin Smith ini lebih membenci kepada kezaliman yang dilakukan pada seseorang itu. Jadi sahabat santri ya, beliau Al-Habib Bahar bin Smith mengajak kita semua umat muslim untuk membenci kepada kezaliman, kemungkaran begitu sahabat santri, bukan kepada personal begitu. Itu ya sebenarnya kalau seseorang yang merasa dirinya itu dimaki begitu ya, atas kemanusiaannya lah dimaki begitu, ya harusnya berintrospeksi sendiri begitu apa yang telah dia lakukan begitu sahabat santri ya. Apalagi yang dituduhkan, yang disangkakan oleh pihak kepolisian ini adalah ujaran kebohongan begitu, ujaran kebohongan dalam KM 50 sahabat santri, yang Al-Habib Bahar bin Smith menyatakan bahwa di situ ada namanya unsur penganiayaan, pembakaran begitu ya, kemaluan dibakar dan kuku cabut begitu. Akan tetapi itu sudah ada video yang terbukti di dalam Talkshow TV One begitu sahabat santri, dan sudah kita reaksi sebelum video ini begitu sahabat ya. Baiklah sahabat santri, mari kita simak pernyataan daripada Al-Habib Bahar bin Smith tentang kezaliman begitu sahabat santri, tentang jihad atas diri begitu sahabat santri. Silahkan. Bahar bin Smith menyebarkan kebencian itu adalah hal yang benar. Menyebarkan kebencian kepada apa? Bukan kepada siapa. Kepada apa? Kepada kezaliman. Bahar bin Smith menyebarkan kebencian kepada kezaliman,
menyebarkan kebencian kepada ketidakadilan, menyebarkan kebencian kepada kemungkaran, kepada maksiat, kepada mungkarat, kepada dolalat, kepada sayyiat. Sehingga kalau ada orang yang merasa, berarti dia pelaku kezaliman, pelaku ketidakadilan. Setiap sidang saya, Ya. ketika pledoi itu selalu saya di akhir pledoi saya membacakan, saya Bahar bin Smith bersumpah demi Allah, selama kedua mata saya masih terbuka untuk melihat kemungkaran dan kezaliman, maka selama itu saya tidak akan pernah tunduk kepada kemungkaran dan kezaliman tersebut. Itu sumpah saya. Karena apa? Cinta. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air itu bagian daripada iman. Negara dan penguasa itu tidak bisa disatukan. Beda antara negara dan penguasa. Kalau bagi saya NKRI harga mati. Saya tidak melawan penguasa. Tidak. Yang saya lawan kezalimannya, ketidakadilannya, kebijakan-kebijakannya yang merugikan rakyat dan mementingkan ASI. Itu yang selama ini saya lawan. Untuk apa? Bagi saya resiko paling kecil di penjara, Bang Karni. Resiko terbesarnya saya dibunuh. Bisa jadi seperti itu. Dan saya mengambil resiko itu demi apa? Demi Islam, demi bangsa, demi rakyat. Dan sangat jelas sekali sahabat santri, sangat berbeda jauh begitu dengan apa yang dilakukan oleh Al-Habib Kribo. Al-Habib katanya ya, Habib katanya begitu. Zain Asgaf begitu sahabat santri ya, yang menjual akidah dia dengan mengaminkan Tuhan Yesus Kristus, ya Karim, yang Maha Mulia Yesusnya. Nah, itu dia sahabat ya, itu sudah menjual tasabbaha begitu, menyerupai daripada kaum lain, daripada kaum tersebut. Man tasyabbaha biqaumin hatta fawa minhum. Begitu sahabat santri ya. Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan kaum tersebut. Begitu sahabat santrian, yang dilakukan oleh Zain Asgaf inilah termasuk man tasyabbaha biqaumin fawa minhum. Begitu sahabat santri. Dan kemudian sahabat santri, Zain Asgaf ini tidak memahami dengan adanya berjihad diri begitu ya. Yang dia maksud berjihad diri itu adalah memakai pedang, perang begitu sahabat. Ini adalah pemikiran yang sangat terbelakang sahabat santri ya, pemikiran yang sangat terbelakang begitu sahabat. Karena sahabat santri ya, kalau kita melihat konsep perang sesungguhnya di dalam Islam begitu ya, perintah Allah untuk berperang begitu di jalan Allah, berperang jiwa sesungguhnya, berperang pedang begitu sahabat ya. Itu sudah jelas sekali begitu sahabat santri, bahwa perang di jalan Allah, perang pedang itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah Muhammad SAW itu sebenarnya tidak menyukai hal tersebut sahabat santri. Begitu. Karena kenapa? Karena di dalam Al-An'am 151 itu sudah jelas sekali begitu sahabat ya, bahwa membunuh sesuatu tanpa sebab begitu itu haram hukumnya. Tetapi Allah lah yang mempunyai hidup begitu sahabat santri ya. Allah lah yang mempunyai hidup ini, jadi Nabi Muhammad SAW melakukan sesuai dengan perintah Allah pada saat itu. Begitu sahabat santri. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 216 sahabat santri, yaitu diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Al-Baqarah ayat 216. Dan sangat jelas sekali sahabat ya, bahwa perintah berperang itu adalah atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala begitu sahabat santri. Dan bagaimana dalam agama lain, yaitu di dalam agama Kristen begitu ya, yang Habib Zain, saya nggak enak manggilnya Habib ya, Zain Asgaf saja begitu ya, yang dia menjual akidahnya begitu sahabat santri dengan mengaminkan Yesus Kristus ya adalah Tuhan begitu ya, ya Karim, yang Maha Mulia begitu ya, dia sebutkan seperti itu tadi dalam video ya, dalam rekam jejak dia begitu sahabat ya, yang dianggapnya oleh Zain Asgaf begitu ya, bahwa Kristen itu tidak ada perang, mungkin begitu sahabat santri ya. Mungkin hanya di Islam saja yang ada perang, karena dia memang tidak berilmu begitu sahabat santri, otak dia memang kurang begitu ya, kurang cerdas begitu. Saya mau ngomong bodoh gitu gak enak sendiri sahabat, nanti saya dimaki-maki oleh pendukung fanatik Zain Asgaf begitu sahabat santri. Dan sahabat santri bisa lihat ya, di dalam screen itu ada namanya Lukas 19 ayat 27 begitu ya.
Dan perlu diketahui sahabat santri, sesuatu yang bercorak merah ini adalah perkataan Yesus begitu ya. Jadi orang Kristen itu di dalam Alkitab mereka begitu ya, perkataan Yesus itu dibedakan begitu sahabat ya, menjadi pembeda, yaitu bercorak merah begitu sahabat santri. Dan ini adalah Yesus sendiri yang mengatakan begitu sahabat santri ya, yaitu akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku sahabat santri. Itu adalah perintah Yesus begitu ya. Ini lebih sadis sahabat ya. Justru di dalam Al-Quran Rasulullah Muhammad SAW diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita diinformasikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Rasulullah itu membenci yang namanya peperangan sahabat santri. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi yang kita satu ini ya, Nabi Isa Al-Masih atau Yesus Kristus begitu ya, malah dia ini memerintahkan untuk membunuh orang yang tidak setuju bahwa dia menjadi raja mereka begitu. Dan itu dilakukannya di depan mata Yesus Kristus sendiri begitu sahabat santri. Dan jika lu sahabat santri jika bertanya di situ yang terlihat di screennya ada 3 kalimat ya, itu yang di atas, yang paling atas itu adalah berwarna merah ya. Itu semua tiga-tiganya adalah perkataan Yesus sahabat. Tetapi perlu diketahui sahabat ya, di situ ada namanya tahun sahabat ya. Yang TB itu 1974, AYT itu 2018 dan di bawahnya lagi 1954. Itu adalah revisian begitu sahabat ya. Ya, itu adalah revisian. Jadi mereka itu merevisi menurut apa yang mereka sukai dengan kata-kata kalimat-kalimat mereka begitu sahabat santri. Dan yang mereka ambil yaitu di 1974. Tapi kalau revisi daripada 2018 itu sangat jelas sekali sahabat ya, bahwa yang dibunuh itu adalah musuh-musuh Yesus begitu ya, yang tidak menerima, yang tidak mau menerima bahwa Yesus adalah sebagai raja mereka begitu sahabat santri. Ya itulah, begitulah sahabat santri. Dan ini tidak diketahui oleh yang namanya Zain Assegaf begitu sahabat santri ya. Dan dia ini seolah-olah mengatakan bahwa ya pedang itu ada di dalam Islam saja, padahal tidak sahabat ya. Dan itulah namanya kurang cerdas ya, kurang cerdasnya Zain Assegaf begitu ya. Dia lebih memilih penolong-penolong atau menjadikan teman-teman dia itu adalah orang-orang kafir, orang-orang Kristen begitu sahabat, dengan mengaminkan atau menjual akidah Islamnya dia begitu sahabat santri. Astagfirullahaladzim. Wallahu a'lam bishawab sahabat ya.